dan IRR. Nah, data yang kita perlukan dalam kriteria investasi ini berasal dari cash flow yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi pentingnya kita mempelajari cash flow adalah untuk mengetahui atau untuk dijadikan acuan untuk menentukan apakah usaha kita itu berdasarkan kriterianya layak atau tidak untuk dilanjutkan. Ini saya sudah salin berdasarkan contoh soal yang pernah saya share sebelumnya. Lalu kita lihat dari tahun 1 sampai tahun 8, ini biaya atau outflow-nya, lalu ada manfaat atau inflow-nya, dan manfaat bersih atau net benefit. Dan kita dalam kriteria investasi menggunakan discount factor. Kenapa menggunakan discount factor? Karena nilai-nilai yang kita hitung saat ini itu kan berlaku saat ini, sedangkan usaha kita itu baru mendapatkan hasil di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita harus mendiskon faktorkan nilai-nilai uang tersebut ke dalam saat ini. Tentu dimana kalau kita diskon faktorkan nilainya akan menjadi lebih kecil. Nah, nanti dalam menentukan diskon faktor ini I-nya itu 10%, itu berbagai macam metode sudah saya jelaskan nanti di materinya. Jadi bisa diketahui ini sesuai dengan contoh soal yang saya share kemarin. Lalu ini adalah tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu. Oke, jadi kita harus cari tahu dulu nilai dari diskon faktornya dengan tingkat suku bunga 9% ini. Ingat rumus DF itu diskon faktornya adalah 1/1 ditambah I pangkat N. Jadi kalau misalnya kita tahu itu suku bunga 1%, berarti DF pada tahun 1 adalah 1/1 ditambah 0,1 pangkat 1 dan seterusnya. Jadi kalau nanti dapat diperoleh dan atau juga ada tabelnya kalau kalian sudah punya. Jadi untuk tahun pertama itu nilai diskon faktornya 9,9, 0,856. Kalau kalian punya tabelnya bisa langsung dicatat, disalin aja. Kalau dari saya ini saya contohkan yang untuk 10%. Sini kita lihat ada compounding factor, ada compound per annum, sinking fund, discount factor, present worth, dan capital recovery. Jadi kita akan lihat yang di kolom discount factornya untuk tingkat bunga 10%. Atau kalau tidak ada, gunakan rumus manualnya aja. DF sama dengan 1/1 plus I pangkat N. Jadi dapat seperti ini. Selanjutnya kita akan mengalihkan semua kolom biaya ke DF, manfaat ke DF, dan manfaat bersih ke DF. Jadi kita mulai dari B dulu. Jadi karena dikalikan dengan DF, maka kita sebut sebagai present value dari biaya. Kita kalikan 116.125.000 dikali dengan 0,909. Hasilnya
Selanjutnya juga sama, dikalikan dengan DF-nya. Matiin dulu aja Om. Matiin dulu aja. Pos di pos. 2, 3. Nah, ini udah saya kalikan antara kolom biaya, ini 106 juta sekian dikali dengan net 0,9, lalu 21 juta sekian dikalikan 0,8, 22 dengan 0,6 dan seterusnya, sehingga dapat kolomnya seperti ini. Totalnya sebesar 201.780 sekian juta. Selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama untuk kolom manfaat, dan nanti juga untuk kolom manfaat bersih. Kita kalikan nilai kolomnya dengan DF-nya dan manfaat bersih dengan KF-nya. Dicontohkan ini jadinya 6 juta 96 juta. Jadi 7 juta sekian kita kalikan dengan DF-nya dapatnya 6 juta 900 sekian. Lalu 56 juta dikalikan 0,8 Nah Bang, pause lagi Bang. Dah. Oke, jadi tadi saya udah menyelesaikan perkalian atau mengalihkan kolom manfaat dengan DF-nya 7 juta dikalikan 0,9, 56 dikalikan 0,8, 56 dikalikan 0,7 dan seterusnya. Lalu kalau sudah selesai kita totalkan. Totalnya menjadi 25. Oke, kalau sudah ke kolom manfaat lalu ke kolom manfaat bersih, lakukan hal yang sama, kita kalikan nilainya dengan DF-nya. Jadi ini present value net benefit. Min 108 dikalikan 0,99, jadi ini selanjutnya yang 34,7 ini juga kalikan dengan 0,8, nilainya menjadi 0,8. Pos Bang. Oke, ini juga udah saya selesaikan perhitungan untuk present value dari net benefit, di mana saya akan mengalihkan kolom manfaat bersih dengan DF-nya. Dapatlah
ini, lalu kita jumlahkan. Jumlahnya menjadi 57 kosong. Oke, jadi ini juga setelah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan menentukan apakah layak atau tidak berdasarkan kriteria yang ada. Yang pertama, kriterianya adalah net NPV, net present value, di mana rumusnya adalah sigma BP minus CT per artinya apa? Ini berdasarkan B untuk benefit dan C untuk cost. Oke, jadi biaya itu cost, manfaat itu benefit. Kita lihat aja, tinggal dari PV ini artinya PV manfaat dikurang dengan PV biaya secara total, sudah totalin. Kita lihat di sini. PV manfaatnya 258 864 242. Sedangkan PV biayanya 201 70780 4,20. Jadi sisanya berapa? Sesuai dengan itu berarti 57 084 195,2. Berarti NPV-nya adalah sebesar 57 juta. Berdasarkan kriteria atau syarat dari NPV dinyatakan suatu usaha dinyatakan layak bila NPV-nya besar dari 0. Sedangkan usaha ini NPV-nya besar dari 0, maka secara NPV usaha ini layak. Ya, secara NPV usahanya layak. Sekarang kita lihat dari yang kedua, gross DC. Kalau berdasarkan rumusnya intinya gini, total PV manfaat dibagi total PV biaya. Nilainya PV manfaat berapa? 258 864 241 dibagi PV biaya 201 780 046,20. Nilainya berapa?
Oke, nilai gross BC-nya 1,29. Secara kriteria dinyatakan layak bila gross produksinya besar dari 1, maka usaha ini layak. Selanjutnya net benefit. Net BC itu kita lihat sigma dari PV net benefit positif dibagi dengan PV net benefit yang nilainya negatif. Oke, besar dari 0, kecil dari 0. Jadi kita total ini yang negatif cuman yang 98,98 juta. Lalu net benefit yang positif ada dari tahun kedua sampai tahun ke-8. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Nilainya 155. Sedangkan yang ini yang net benefit yang positif. Net benefit yang negatif itu hanya 98,681,818,18. Artinya net benefitnya, net BC-nya sama dengan 155,766,014 dibagi 98,681,818,18. Jadi nanti net BC yang nilainya negatif, angka negatifnya tidak perlu kalian tulis di sini, karena kita hanya menghitung yang nilai positif. Jadi negatif kita hapuskan. Jadi nilainya sebesar 1,58. Ini juga sama, berdasarkan kriteria net BC yang layak adalah net BC-nya besar dari 1 disebut dengan layak. Sedangkan ini net BC-nya sama dengan 1,58, artinya layak. Jadi dari 3 kriteria ini ada NPV, ada gross BC, dan ada net BC. Semua menyatakan bahwa ketiganya layak untuk diusahakan. Yuk, supaya kita bisa mengusahakan budidaya lidah buaya tersebut. Oke, tadi kita udah menghitung kriteria investasi berdasarkan NPV, gross BC, dan net BC, di mana kita memerlukan data biaya dan manfaat atau penerimaan dan biaya. Nah, untuk selanjutnya kriteria IRR, yang kita butuhkan hanya dari manfaat bersih, karena di sini kita akan mengetahui berapa sih tingkat pengembalian yang sebenarnya menguntungkan kita. Oke, dari data tadi net benefitnya itu tingkat suku bunganya adalah 10%, dan ini udah ada tadi kan data sebelumnya. Lalu cara selanjutnya adalah kita akan menambahkan makin meningkatkan tingkat suku bunga nanti dari 10%, 15%, 20%, 30%, 50% mungkin, hingga dia total PV net benefitnya itu hasilnya negatif atau sebenarnya sama dengan 0. Oke, kalau misalnya sama 0 itu sebenarnya sudah menentukan tingkat pengembalian yang
tepat. Tapi kalau misalnya tidak ketemu dengan 0, tanda yang nilainya negatif. Jadi kalau ini tadi totalnya 258. Nah, kalau kita lihat ini tadi kan nilainya masih positif. Jadi kalau kita kalikan dengan DF-nya meningkat jadi 20%, nanti kita hitung juga DF-nya berapa. Lalu sama seperti tadi, kita akan mengalihkan PV untuk net benefit pada tingkat suku bunga 20%. Kita kalikan manfaat bersih, kalikan dengan DF yang 20%. Bang, pausin dulu bang. Bang, abang pausin dulu bang. Mulai. Oke, ini sudah saya hitung tadi dari DF 10% kita dapatkan yang di awal, dapatnya kan masih positif. Lalu saya kalikan dengan tingkat suku bunga 20%, jadi diskon faktornya juga pada 20%. Lalu kita kalikan manfaat bersih dengan DF 20%, nilainya masih positif. Lalu kita naikkan lagi, jadi 25% tingkat suku bunganya. DF-nya ini, lalu kita kalikan lagi manfaat bersihnya dengan DF 25%, nilainya setelah kita totalkan ternyata masih positif. Lalu kita naikkan lagi, jadi kita naikkan terus hingga dia mendekati nilai 0 atau mendapatkan nilai negatif, itu lebih aman. Jadi kita naikkan lagi, DF-nya menjadi 30%. Kita kalikan lagi antara net benefit yang kita peroleh dengan diskon faktor 30%, maka PV net benefit 30%-nya ternyata menghasilkan nilai yang negatif. Maka dari sini kita udah dapat PV yang bernilai positif dan PV yang bernilai negatif. Jadi beda satu nilai. Sesuai dengan rumus kriteria IRR, berarti ini tingkat suku bunga pertama adalah tingkat suku bunga yang menghasilkan menghasilkan PV yang positif, yaitu pada saat 25% masih positif kan. Yang keduanya itu yang langsung menghasilkan nilai negatif. Berarti I-nya di sini. Oke, tadi kita udah dapet yang pertama manfaat bersih dengan diskon faktornya 10%, ternyata nilainya masih positif. Lalu kita naikkan langsung ke 20%, ternyata masih positif, tapi jaraknya juga sudah cukup jauh perbedaannya. Karena masih positif, berarti kita tingkatkan lagi
kita tingkatkan 5% dulu. 5% hasilnya kita kalikan dengan DF 5%, dan benefitnya sudah sangat kecil tapi masih positif. Berarti kita naikkan lagi 5%, jadi DF-nya 30%. Lalu kita kalikan lagi manfaat bersih dengan DF 30%, PV net benefitnya pada saat 30% sudah menghasilkan nilai yang negatif. Berarti dua tingkat suku bunga ini 25 dan 30 kita jadikan patokan untuk menghitung IRR-nya. Karena pada saat 30 sudah negatif, pada saat 25 masih positif. Berarti sudah bisa kita gunakan untuk memasukkan ke dalam rumus IRR, di mana rumus IRR-nya adalah I pertama itu untuk menunjukkan tingkat suku bunga yang masih menunjukkan PV-nya yang positif, dan NPV pertama berarti NPV yang positif, NPV kedua berarti NPV yang negatif, dan tingkat suku kedua adalah tingkat suku bunga yang menghasilkan NPV yang negatif. Berarti kita masukkan I1-nya pada saat yang masih positif 25%, lalu ditambah NPV yang masih positif 1.458.574,44 dikurang 1.458.574,44 dikurang min 8.375.583,35 dikali I2-nya 30% dikurang 25%. Oke, sekarang kita udah lihat pada saat DF-nya 30% menghasilkan nilai yang negatif, pada saat 20% masih positif, sehingga kita lihat IRR-nya berarti 25% ditambah NPV positifnya 1,4 juta dibagi 1,4 juta sekian dikurang min 8, juta sekian dikali 30% DF yang negatif dikurang dengan DF yang positif 25%. Ingat, kalau negatif dikali negatif ketemunya jadi positif, makanya jadinya dijumlah hasilnya. Nah, selanjutnya setelah kita dapat pembagiannya, jadi 25% ditambah 0,148 dikali 5%, maka jadi 25% kan 0,25 ditambah perkalian dari ini 0,075, jadi hasilnya 0,2574. Artinya IRR itu sama dengan 25,78%. Arti IRR sendiri adalah IRR 25,74%, artinya pada saat tingkat suku bunganya 25,74%, maka NPV-nya sama dengan 0. Ini berarti misalnya jadi batas akhir kita menentukan tingkat suku bunga, sehingga tingkat suku bunga yang kita gunakan tidak boleh lebih dari 25%, harus lebih kecil dari 25%, sehingga nilai NPV kita atau net present value-nya tetap bernilai positif. Jadi harus lebih kecil dari tingkat suku bunga 25,74%. Oke, sekian dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa kalian ajukan di kolom komentar.